Saat pria itu melepas bajunya, memperlihatkan tubuh kurus dan tulang belulang, ia menatap ke depan dan melihat semut peluru. Matanya penuh dengan keputusasaan. Namun di detik berikutnya ia menguatkan tekadnya. Ia meraih ranting tebal dengan kedua tangan dan mulai mengguncangnya dengan keras. Ratusan semut peluru pun jatuh ke tubuhnya. Ia tidak melawan. Ia membiarkan mereka menggigit kulitnya. Semakin sakit justru semakin membuatnya tetap hidup. Rasa sakit dari gigitan semut membuat adrenalin terus mengalir, memaksa tubuhnya menggunakan sisa tenaga yang ada. Pria ini telah tersesat di hutan selama sebulan. Setelah berminggu-minggu ia menemukan 2 butir telur burung di dekatnya. Ia segera memecahkan salah satunya. Rasanya menjijikan pada awalnya, tapi ia mulai terbiasa. Setelah mendapatkan sedikit energi kembali, ia membuang cangkang kosong dan terus bergerak menyusuri hutan, mencari jalan keluar. Pada malam hari, hutan penuh dengan bahaya, jadi ia diam di satu tempat untuk beristirahat. Tanah yang basah dan gigitan serangga telah membuat kakinya membusuk parah. Namun ia tetap tidak menyerah. Keesokan paginya segalanya tampak berubah. Ia melihat jejak kaki di tanah dan terkejut. Ia mendekat perlahan, menatap sekeliling, lalu berjongkok dan menyentuh tanah itu. Ia tidak bisa menahan emosinya. Setelah terjebak begitu lama, ia berteriak kegirangan, berharap bisa menemukan orang yang meninggalkan jejak itu. Tapi saat diperiksa lebih dekat, ia sadar. Jejak kaki itu adalah jejak sepatunya sendiri. Ia menemukan kembali cangkang telur yang ia buang kemarin. Ia akhirnya menyadari, ia hanya berjalan dalam lingkaran. Hatinya hancur, dalam 10 detik ia berubah dari gembira menjadi putus asa. Tapi ia menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk tidak menyerah semudah itu. Tekadnya memberinya harapan lagi. Saat minum air, tiba-tiba ia mendengar suara aneh. Ia mengikuti suara itu dan menemukan seorang wanita liar. Ia sangat senang melihat manusia lain hingga terlalu bersemangat, yang justru membuat wanita itu ketakutan. Tapi dengan bahasa isyarat, ia berhasil menenangkan wanita itu. Mereka pun mulai mencari jalan keluar bersama. Seiring waktu mereka menjadi dekat, seperti sepasang kekasih, saling menghangatkan dan mendukung satu sama lain. Namun saat ia bangun keesokan paginya, ia sadar bahwa ia tidak sedang memeluk siapapun. Wanita itu tak pernah ada. Ia hanyalah halusinasi akibat stres dan penderitaan yang luar biasa. Hatinya seperti terkoyak. Ia ingin mati saja, seolah-olah hidup terus mempermainkannya dengan kejam. Kemudian saat berjalan, ia tak sengaja terperosok ke rawa yang dalam dan terjebak selama 1 jam. Ia tertawa dan menangis di saat yang sama. Bahkan untuk mati pun ia tidak bisa. Setelah mengumpulkan sedikit tenaga, ia merangkak ke tepi sungai. Ia sudah hampir menyerah. Namun tiba-tiba, sebuah perahu muncul di sungai. Ia terdiam, mencoba meyakinkan diri bahwa itu nyata. Ia berdiri perlahan dan ingin berteriak, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa menatap saat kesempatan terakhirnya untuk diselamatkan perlahan menghilang dari pandangan.